Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rojali, SKM MEPIT. Saya dosen dari Prodi Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu saat sekarang ini adalah mata kuliah pendidikan epidemiologi. Adapun deskripsi mata kuliah pendidikan epidemiologi ini adalah saya menggunakan pendekatan DEI. Adapun proses pemaparan ini adalah dalam rangka persepsi diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran tahun 2022. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik atau pendekatan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang mata kuliah penyelidikan epidemiologi. Mata kuliah pendidikan epidemiologi adalah salah satu mata kuliah wajib pokok program studi dan mempunyai bobot. Adapun kemampuan akhir dari tiap pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki pengertian tentang wabah, kedaruratan, dan istilah-istilah epidemiologik pada peristiwa wabah. Kemudian mahasiswa dapat melakukan investigasi, prinsip, dan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan investigasi KLB atau wabah. Kemudian juga diharapkan bahwa mahasiswa melakukan kegiatan kesiapsiagaan dalam sistem kewaspadaan dan penanggulangan wabah. Kemudian juga diharapkan mahasiswa bisa merencanakan, menyiapkan sebelum melakukan penyelidikan KLB atau wabah di lapangan. Kemudian melakukan pemantauan tentunya dengan mengetahui bagaimana kurva epidemiologi, kemudian juga mengetahui bagaimana jenis kurva epidemiologi yang kita kenal dari kurva epidemiologi ini, person to person epidemic dan common source epidemic. Kemudian bagaimana konsep karantina dan isolasi beserta contoh-contohnya. Kemudian tentunya diharapkan membuat jurnal laporan hasil penyidikan KLB atau wabah dengan menggunakan konsep dan metodologi penyidikan epidemiologi. Adapun teknik pendekatan yang akan saya jelaskan, teknik DEI. Pertama adalah direction, adalah cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, di mana dalam menyampaikan materi saya memberikan referensi, yakni buku dan juga artikel ilmiah. Buku wajib yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 dan buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Biasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan. Kemudian adalah keterangan ARIS KM Investigasi dan Pengendalian Wabah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jakarta, dan juga menggunakan buku Amiruddin R 2022 Surveillance Kesehatan Masyarakat, dan masih banyak lagi buku referensi yang saya gunakan. Adapun dalam materi saya membuat, selain materi yang saya berikan tadi, saya juga membuat video pembelajaran kepada mahasiswa dan diunggah melalui channel
YouTube saya. Selain itu, saya juga memberikan materi dalam proses perkuliahan. Selain itu, saya selalu memberikan pretest dan post-test kepada mahasiswa. Adapun pemberian post-test ini dimaksudkan atau dengan tujuan agar mahasiswa lebih memahami materi yang sudah saya bahas atau yang hendak atau yang akan saya bahas. Kemudian pretest yang saya berikan kepada mahasiswa itu biasanya dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Sedangkan post-test adalah dalam bentuk esai atau unjuk kerja, di mana unjuk kerja ini agar mahasiswa mempunyai keterampilan dalam memahami konsep penyelidikan epidemiologi. Saya lakukan agar mahasiswa mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam pemahaman dan materi-materi yang saya bahas di setiap pertemuannya. Adapun teknik yang kedua, interaction. Teknik interaction ini adalah yang saya maksudkan di sini dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan. Tentunya harus terjalin komunikasi dua arah atau multi arah. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa tidak mentah-mentah menerima materi dari saya. Dan juga ada beberapa materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa secara individu atau secara berkelompok. Dan nanti mahasiswa akan dibentuk small group discussion untuk mencari materi secara individu atau berkelompok. Dari proses itu nantinya mahasiswa akan berdiskusi dengan teman sekelompok dan akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Dari proses memaparkan atau presentasi agar terjalin komunikasi dua arah atau multi arah mulai antara para mahasiswa dan juga saya. Dalam proses perkuliahan, saya selalu membuka materi dengan cara saya meminta mahasiswa untuk bertanya terkait dengan pengamatan yang sudah dilakukan. Dan itu merupakan pendekatan saintifik yang saya berikan. Tentu dalam memaparkan materi dalam perkuliahan, saya selalu mengajak mahasiswa untuk bertanya atau mungkin menyanggah apa yang saya bahas. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih kritis, tetapi disertai dengan data pendukung tentunya. Interaksi bukan hanya terjadi pada kegiatan sinkronus saja, tetapi juga terjadi pada kegiatan asinkronis, yakni saya menggunakan media WhatsApp Group agar mahasiswa bisa berdiskusi atau bertanya terkait dengan materi atau tugas terkait dengan materi perkuliahan tentunya. Nah, pada WhatsApp Group saya sering memberikan informasi kepada mahasiswa kegiatan yang sedang atau yang berlangsung tentu akan bisa diikuti oleh mahasiswa karena berkaitan dengan materi perkuliahan. Selain itu, materi yang saya sampaikan bukan hanya pada Zoom atau Google Meet saja. Teknik pendekatan yang terakhir adalah assessment. Assessment atau penilaian yang dilakukan pada mahasiswa bukan hanya pada saat UTS atau ujian tengah semester atau UAS atau ujian akhir semester.
Selama proses perkuliahan, mulai pertemuan 1 sampai 14, saya nilai, dan 2 termasuk diantaranya adalah UTS dan UAS. Penilaian yang dilakukan pada mahasiswa bukan sekedar penilaian kognitif saja, melainkan ada penilaian efektif dan juga psikomotorik, dan juga untuk penilaian akhir di jurusan kesehatan lingkungan memiliki rubrik penilaian sebagai berikut: absensi 10%, tugas 10%, presentasi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir nilainya adalah 40%. Pedoman penilaian tersebut sudah saya informasikan atau saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, yakni pada kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa bisa mengetahuinya dan cara mendapatkan nilai maksimal dan apa saja yang harus mereka siapkan. Berikut cuplikan proses perkuliahan atau pembelajaran melalui platform Zoom atau Meet sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang melanjutkan kuliah kita tentang penyelidikan epidemiologi. Hari ini Bapak akan membicarakan tentang metode penyelidikan kejadian luar biasa ya, yang kita kenal dengan outbreak ya. Nah, kira-kira ada yang tahu ya istilah outbreak atau metode penyidikan KLB? Mungkin ada yang tahu? Iya Pak, mungkin metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu kasus kejadian KLB di suatu daerah. Ya, jadi penyelidikan suatu KLB ya, terhadap suatu penyakit ya, penyakit yang mungkin akan kita menyebabkan terjadinya KLB. Mungkin yang lain? Iya Pak, outbreak adalah itu peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas dibatasi tempat dan periode waktu tertentu Pak. Ya, oke, ya, bagus apa yang disampaikan oleh Rahmat dan Salsa ya terkait dengan penyidikan KLB. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tayangkan ya, akan share screen tentang apa yang nanti akan kita bahas dalam hari ini ya, rencana hari ini. Nah, ini terlihat ya apa yang Bapak tayangkan? Iya, sudah terlihat Pak. Nah, ini pokok bahasan kita di hari ini adalah Bapak akan membahas tentang metode penyidikan KLB atau kita kenal dengan istilah outbreak ya, outbreak. Tapi biasanya yang sering kita tahu itu adalah kejadian luar biasa ya. Nah, jadi definisi ya. Jadi definisi KLB ya, KLB itu biasanya orang kenal outbreak ya. Jadi intinya bahwa outbreak adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal ya, secara mendadak pada suatu komunitas ya. Jadi dibatasi tempat, periode waktu tertentu. Nah, kemudian batasan tempat itu bisa juga kita lihat misalnya bisa juga terkena pada suatu desa ya, skupnya desa,
bisa juga cakupannya kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, kapan itu dikatakan dia kejadian luar biasa dan kapan dia dikatakan terjadi wabah. Nah, kalau kita ditanya bagaimana dia dikatakan kejadian luar biasa, kita sudah bisa tahu atau memberikan penjelasan ya. Dan bagaimana dikatakan wabah, nah kita juga harus bisa menjelaskannya. Nah, jadi yang dikatakan wabah itu adalah kejadian suatu penyakit ya, suatu penyakit menular, meningkat secara nyata ya. Jadi nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu ya, serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, definisi ini diambil dari Undang-Undang Wabah ya tahun 1984 ya. Jadi kita harus pegang definisinya ya. Definisinya harus kita pegang, kapan dia dikatakan wabah, kapan dikatakan kejadian luar biasa ya. Nah, kaitan dengan wabah ini yang menetapkan ini adalah Menteri Kesehatan ya. Jadi Menteri Kesehatan. Nah, kemudian tadi ya, jadi di sini Bapak akan menyampaikan ya istilah-istilah ini harus kita ketahui ya, karena kalau kita kaitkan dengan epidemiologi, istilah ini akan sering muncul ya, yang akan kita jumpai ya dalam terjadinya suatu masalah ya. Nah, kemarin pandemi COVID ini kita tahu ya, ada istilah pandemi ya, pandemi. Nah, itu mau nggak mau semua orang sudah tahu ya, itu pandemi kayak gimana, karena tergambar pada saat kita terjadinya COVID-19. Nah, tapi istilah-istilah ini kita harus paham ya, paham. Nah, kejadian luar biasa, kemudian epidemi, endemi ya, kita harus tahu semuanya. Kapan dia dikatakan epidemi, kapan dikatakan endemi ya, kita harus tahu. Nah, jadi kejadian luar biasa adalah suatu kategori status wabah ya. Nah, ini definisi dari Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian epidemi itu apa? Epidemi itu keadaan di mana kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebaran telah mencakup wilayah yang luas ya. Jadi dia sangat luas ya. Sedangkan endemi adalah keadaan di mana suatu kejadian penyakit pada wilayah tertentu menetap dalam waktu lama ya, lama dan berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal bisa timbul dalam suatu wilayah tertentu. Ya, jadi perbedaan epidemi, endemi ini kita harus tahu ya, harus tahu. Jadi dia epidemi ini mencakup wilayah yang lebih luas ya, lebih luas ya. Sedangkan endemi adalah timbul dalam suatu wilayah tertentu. Tertentu itu berarti dia hanya pada daerah tertentu, tidak luas kepada daerah yang lain. Nah, ini kita harus pahami ya, definisi-definisi ini yang sering kita jumpai dalam kaitan dengan kejadian epidemiologi ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah klaster ya. Klaster adalah sejumlah kasus yang terkait secara epidemiologi ya. Kemudian keterkaitan dalam rangkaian penularan agen penyakit ya. Agen penyakit kita sudah tahu ya. Agen penyakit ini adalah pembawa penyakit ya yang bisa menyebabkan manusia menjadi tertular atau terpapar dan lain sebagainya ya. Kemudian keterkaitan dalam pajanan faktor risiko penyakit. Nah, kalau kita bicara klaster ini adalah akan kita jumpai kata-kata ini ya. Nah, bagaimana kita melakukan penyidikan KLB? Penyidikan KLB kita harus punya namanya protype ya. Protype harus kita ada ya. Epidemiologi. Nah, metodenya apa? Metode dari penyidikan KLB itu yang kita kenal itu ada 3 ya. Yang 3 yang harus kita pahami. Pertama, epidemiologi deskriptif.
artinya kita memaparkan ya, memotretkan apa yang terjadi ya, yang terjadi di suatu tempat atau suatu wilayah ya. Nah, itu kita potret keadaannya bagaimana terjadi yang terjadi. Nah, kalau udah sampai kepada epidemiologi analitik, berarti kita menganalisa. Jadi kita sudah analisa bagaimana dia bisa terjadi seperti ini, bagaimana hubungan dia dengan yang lain. Nah, kita hubungkan ya, ini analitik sudah menganalisa lebih tinggi lagi daripada deskrip tadi. Kemudian adalah penerapan hasil studi untuk mengendalikan dan mencegah penyakit. Nah, tadi berdasarkan epidemiologi deskriptif dan analitik, kita ambil hasilnya itu untuk kita kendalikan, ya, kendalikan dan mencegah penyakit. Nah, kemudian tujuan dari penyidikan kejadian luar biasa ini adalah pertama kita ingin memperoleh kepastian adanya kejadian luar biasa ya. Kemudian untuk memperoleh gambaran kejadian luar biasa berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu ya. Jadi kalau kita bicara penyidikan KLB tidak lepas daripada variabel orang, tempat, dan waktu ya. Kemudian kita mengidentifikasi penyebab kejadian luar biasa ya. Jadi kita identifikasi penyebab kejadian luar biasa itu apa saja yang kita ketahui. Kemudian kita menetapkan sumber dan cara pola penularan penyakit. Kemudian tujuan yang lain adalah kita tentunya adalah mengidentifikasi faktor risiko terjadi kasus KLB. Nah, kemudian adalah merumuskan saran ya. Dari tujuan itu semua kita akan merumuskan saran untuk tindakan menghentikan kejadian luar biasa. Nah, ini adalah tujuan daripada penyidikan KLB. Nah, bagaimana langkah-langkah kita melakukan investigasi wabah? Ada 10 yang harus kita lakukan ya. Ya, mungkin dari persiapan di lapangan sampai menyampaikan hasil penyidikan. Jadi tujuan dari langkah-langkah investigasi ini adalah kita di akhirnya adalah menyampaikan hasil penyelidikan atau laporan kejadian luar biasa ya ininya. Nah, dari ke-10 langkah tersebut mungkin Bapak akan uraikan ya satu persatu. Bagaimana langkah 1 yang harus kita lakukan? Langkah 1 persiapan investigasi di lapangan ya. Nah, kemudian langkah kedua ini adalah memastikan adanya wabah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sumber informasi ya, sumber informasi. Nah, kemudian terkait dengan berikutnya adalah biasanya kita jumpai ya di dalam masalah investigasi ini. Kita akan ketahui tentang istilah pseudo-epidemik ya. Pseudo-epidemik ini artinya bila jumlah kasus ya yang dilaporkan melebihi jumlah yang diharapkan. Jadi kelebihan ini tidak selalu menunjukkan adanya wabah ya. Jadi peningkatan yang demikian disebut pseudo-epidemik ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata pseudo-epidemik, kita sudah bisa tahu ya. Nah, kemudian bagaimana kita pembuktian adanya wabah ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa itu terjadinya wabah ya. Kita harus bisa membuktikan adanya wabah. Nah, penyakit endemis tidak dipengaruhi oleh musim ya. Jadi penyakit endemis tidak dipengaruhi oleh musim. Nah, kemudian penyakit endemis yang bersifat musiman ya. Penyakit endemis yang bersifat musiman berarti jumlah penderita yang saat ini dibandingkan jumlah penderita musim yang sama ya, sama tahun yang lalu, atau jumlah paling tinggi yang pernah terjadi pada musim-musim yang sama di tahun yang telah silam ya. Ya, ini adalah kriteria KLB ya, KLB. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh terkait dengan distribusi frekuensi gejala ya. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi gejala pada kasus suspek hepatitis A ya di
di desa SMP. Jadi kalau di sini dari 1 gejala sampai 8, ada misalnya hilang nafsu makan, sampai dengan sklera mata kulit kuning ya, kuning. Nah, ini dijumlahkan ya, berapa persentase orang-orang yang terkena suspek hepatitis ini. Nah, kira-kira ada gejala ini paling banyak sering ditemui adalah pada sklera mata atau kulit kuning ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kita nanti melakukan investigasi ya, kita akan melakukan hal-hal seperti ini ya. Kemudian level kasus ya, level kasus. Nah, kasus pasti ya harus disertakan pemeriksaan ya. Kasus mungkin ya harus memenuhi semua klinis penyakit ya. Kasus meragukan biasanya hanya memenuhi sebagian gejala klinis saja. Nah, ini adalah langkah-langkah ya, nanti bisa dibaca, Bapak tidak semuanya Bapak sampaikan ya. Nah, bagaimana langkah kelima ya? Langkah kelima kita melakukan epidemiologi deskriptif ya, biasanya berkaitan dengan orang, tempat, dan waktu. Nah, ini semuanya. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh perhitungan attack rate berdasarkan umur ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada serangan per 100 orang menurut golongan umur ya di kasus diare ya di tempat perawatan siang A. Nah, kalau kita lihat dari umur 1 sampai 6 tahun, jumlah anak yang hadir ya, hadir itu yang hadir, yang ada ya. Nah, jumlah anak yang terserang diare ada, kalau dijumlahkan dari jumlah anak yang terserang ada 17 ya, dijumlahkan ada 55, kemudian dihitung attack rate-nya untuk golongan umur 85. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan perhitungan jika kita akan melakukan investigasi di lapangan ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak akan sampaikan bagaimana contoh area map ya. Contoh area map ini bisa kita lihat ya. Nah, yang berwarna merah biasanya itu daerah yang kelihatan yang merupakan daerah yang banyak terjadi penyakit ya. Jadi warna ini mewakili kasus yang terjadi. Jadi merah biasanya waspada atau paling banyak, kemudian warna hijau ya sedang, kuning kurang dan sebagainya, dan terwakili dengan warna-warna tersebut. Nah, ini contoh perhitungan attack rate. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana masalah jumlah orang yang sakit sehat, kemudian bagaimana terkait dengan pelayanan air ya. Jadi masyarakat A, masyarakat B terpapar ya karena dia menggunakan air ini, sehingga buat minum dia tidak minum air ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana cara perhitungannya. Nanti akan ada tugas ya, Bapak akan kasih tugasnya. Nah, sekarang ini bagaimana kita membuat kurva epidemiologi ini ya, kurva epidemi ya. Nah, di sini manfaat kurva epidemi ini adalah kita mendapatkan informasi tentang perjalanan wabah dan kemungkinan kelanjutannya. Bila penyakit dan masa inkubasi ya, jadi kita kurva epidemiologi untuk mengetahui perjalanan dari wabah tersebut, apakah dia terus, apakah dia berhenti, dan lain sebagainya. Jadi pola kejadian angka bersumber tunggal atau dia orang atau campuran. Nah, dari kurva ini kita bisa tahu ya ininya. Nah, bagaimana membuat kurva, nanti ada penugasan dari Bapak ya, cara membuat bagaimana kurva ini ya, common source atau dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang cara penularan penyakit ya. Nah, istilah ini pun kita harus tahu ya. Nah, ininya. Nah, ini baik itu source epidemic atau continuous common source ya. Nah, ini harus tahu semuanya ya. Ada 4 sebagai cara penularan. Itu tergambar dengan kurva epidemi. Nah, ini adalah contoh dari kurva point source outbreak ya. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa tahu ya, bisa tahu. Kalau seperti ini berarti dia kurvanya adalah bentuk point source outbreak ya, outbreak. Nah, kalau seperti ini berarti dia bentuk adalah common source outbreak continuous exposure ya. Jadi dari kurva ini kita sudah bisa tahu ya.
Nah, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ini harus dipahami ya ininya. Nah, ini adalah epikurva for propagated outbreak ya. Nah, bagaimana mencari periode penularan ya? Nah, jadi caranya cari masa inkubasi terpanjang, terpendek, tentukan puncak letusan atau kasus median ya. Mulai dari kasus paling awal. Nah, ini adalah mencari periode penularan. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran terjadinya kasus hepatitis ya, hepatitis ini. Jadi di sini bisa tergambar bagaimana date ya, waktu terjadinya serangan ya, serangan, kemudian bagaimana periode masa inkubasinya bisa tergambar oleh kurva ini. Nah, kunci penting dalam pengukuran periode penularan ya, yaitu kita harus tanggal, waktu mulai sakit, kita harus catat ke tanggal atau waktu mulai sakit, kita harus catat. Kemudian sering terjadi tanggal mulai sakit menggunakan tanggal pertama kali ya. Jadi kita harus tahu tanggal pertama kali orang itu sakit kapan ya, kita harus catat. Nah, hal ini akan menyebabkan bias ya dalam perkiraan masa penularan. Dan penularan tertular memaparkan sumber menjadi tidak valid ya. Nah, bagaimana manfaat diketahui masa inkubasi, Mas? Kita bila penyakit belum diketahui ya, informasi tentang masa inkubasi bersama diagnosis penyakit dapat mempersulit diferensial diagnosis ya. Nah, untuk memperkirakan saat terjadi penularan. Nah, ini adalah dengan kita ketahuinya masa inkubasi, kita akan tahu dua hal ini ya, dua hal ini. Nah, kemudian langkah 6, bagaimana kita membuat hipotesa? Nah, kita sudah lakukan tadi, yang Bapak sudah gambarkan bagaimana kita lakukan investigasi ya, kita melakukan hitungan ya, gejala dan lain sebagainya. Tadi sudah tergambar ya, kalau misal kalau kita turun ke lapangan itu misal keracunan lapangan, nah kita bisa lakukan. Formulasi hipotesis itu yang harus kita lakukan pertama meliputi sumber, agent penyakit, ya, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Nah, ini hipotesis dapat dikembangkan dengan cara ya kita mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu ya. Jadi ada reservoir utama ya, bagaimana cara penularan, kemudian bahan apa yang biasa menjadi alat penularan ya. Demikian PDD Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran 2022 saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.